Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Pada malam hari ini kita akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. Bimbingan kelompok ini adalah layanan yang diberikan kepada kelompok yang di dalamnya ada pemimpin kelompok, notulensi, dan anggota. Dan isinya itu membahas tentang masalah-masalah kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mengembangkan pengetahuan kita sebagai kelompok tersebut. Adapun teknik yang digunakan itu adalah teknik diskusi, yang berarti setiap peserta kelompoknya itu diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, menanggapi masalah, ataupun memberikan simpulan. Adapun tema pada bimbingan kelompok kali ini yaitu bertemakan judi online, yang dimana judi online ini sedang banyak atau sedang booming khususnya di Indonesia sendiri. Nah, selanjutnya, adapun pemimpin kelompok pada bimbingan kelompok ini yaitu saya Muhammad Renal Faris dan Saya Hulia Tunisa sebagai notulensi. Dan saya Saswa Nur Fitri sebagai anggota. Saya Nadila sebagai anggota. Saya Hasna Suraya Fitria sebagai anggota. Oke. Pada tema kali ini kita mengangkat judi online karena semua kalangan masyarakat sepertinya tahu dengan judi online, maupun itu orang tua, mahasiswa, bahkan si siswa pun kemungkinan dia pernah main judi online. Nah, kira-kira nih dari teman-teman apakah sudah ada yang tahu atau ingin memberikan pengertian sebenarnya apa sih judi online ini? Mungkin ya aku ya. Oke, boleh. Judi online itu adalah permainan bertaruh. Yang awalnya itu kalau zaman dulu biasanya judi menggunakan sambung ayam, kartu. Nah, kalau zaman sekarang karena sudah zaman digital, jadi di-upgrade menjadi judi online yang dilakukan di website atau aplikasi tertentu. Seperti itu. Oke, dari yang lain apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, dari Syashwa. Kalau menurut aku, judi online itu adalah suatu permainan yang menggunakan website atau sebuah aplikasi dengan ya sudah kita ketahui ya bahwa bermain judi itu adalah memakai uang gitu atau memakai mungkin kalau misalnya di luar tuh udah koin tapi nanti ujung-ujungnya ke uang-uang juga gitu. Mungkin kalau misalnya judi online ini lebih maraknya itu semenjak COVID ya, karena kan masa banyaknya tuh di rumah karena mungkin itu sih menurut aku. Iya, benar. Lanjut, Ica mau nambahin. Nah, boleh. Jadi benar kata Naya ataupun Saswa, jadi judi online itu taruhan secara online lewat internet gitu. Tapi kadang tuh nggak hanya pakai uang, bisa juga pakai barang gitu. Hasna mau nambahin? Benar ya, kayak kata teman-teman tadi, permainan judi online itu permainan berbasis digital di mana taruhannya tadi berbasis barang-barang berharga atau uang yang mereka miliki melalui website atau situs-situs lainnya. Iya, benar. Jadi intinya judi online ini adalah judi atau pertaruhan yang dimana jika zaman dulu adanya judi konvensional atau judi secara nyata seperti apa tadi kata Naya? Sabung ayam, terus apa lagi? Togel ya. Nah, itu termasuk judi, tetapi termasuknya judi konvensional. Sedangkan judi online
yaitu judi melalui internet ya, seperti website ataupun aplikasi. Yang intinya ia mempertaruhkan suatu material, entah itu uang ataupun apa tadi kata Ica, barang. Yang menang ya dapat keuntungan gitu kan. Nah, dari teman-teman kira-kira udah paham belum sih tentang judi online ini? Apakah ada yang perlu ditanyakan atau sekiranya nggak ada tentang judi online ini pengertiannya? Kita aku pengen nanya deh, kan itu kan judi online ya. Hmm. Ada nggak sih kayak pelopornya itu, kayak si pencipta judinya itu gitu? Oke, ada nggak sih si pencipta judi online itu gitu ya? Oke, dari yang lain ada yang mau nanya apa langsung menanggapin? Kalau misalnya menurut aku sih ada ya, karena kan website itu dibuat pasti oleh orang gitu ya. Jadi kenapa aku bilang ada, karena kan sekarang banyak juga ya orang-orang yang kerja di media tersebut gitu, kayak misal entah jadi tukang teleponnya bener gak sih? Iya. Jadi teleponnya gitu, atau yang nge-share iklan-iklannya kayak gitu-gitu. Tapi pasti ada yang membuat situs tersebut. Oke, benar-benar. Berarti menurut sesuatu ada karena judi online pun ada adminnya ya. Iya, Dan berarti si admin tuh pasti digaji oleh si pembuat membuat websitenya. website tersebut. Oke. Dari yang lain mau ada pertanyaan atau nggak ada nih? Oke. Selanjutnya, karena kita sudah tahu pengertian dari judi online, kita pun perlu tahu apa sih faktor yang mempengaruhi seseorang itu bermain judi online. Mungkin dari aku deh. Ya. Kalau misalkan menurut aku itu ada faktor ekonomi sama faktor sosial. Faktor ekonomi di sini kan kita bisa lihat dari ekonomi Indonesia itu lebih rendah lah dari negara-negara tetangga kita kayak Singapura atau Australia. Itu kan kita lebih rendah. Jadi masyarakat itu karena ekonominya rendah dan membuat judi tersebut itu menjadi suatu pekerjaan. Dan tadi kan aku juga bilang ya bahwa judi online itu maraknya di tahun 2020 karena ya emang kita lagi masa COVID-nya, karena nggak ada pekerjaan lain, maka dari itu mungkin masyarakat yang ekonominya rendah tuh bisa dibilang memakai pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan utama untuk mendapat uang yang instan. Oke. Berarti faktornya itu adalah faktor ekonomi. Ketika COVID, seseorang tidak tahu mungkin mau kerja apa gitu ya. Iya. Entah itu resign atau apa, sehingga dia mengikuti permainan judi online ini sehingga mendapat uang dengan instan tanpa bekerja gitu ya maksudnya. Oke, dari yang lain ada nggak? Oh iya, Ica. Situasional kali ya, kayak dia Situasional. tuh dikelilingi lingkungan, mungkin di lingkungan dia tuh banyak yang main judi online gitu. Bisa aja misal temennya tuh main judi online, padahal dia tuh awalnya enggak. Bisa aja dipaksa di situasi itu tuh, di keadaan itu tuh dipaksa sama temennya, kayak ayo dong main judi online dong, seru gini-gini. Akhirnya dia ngerasa tertantang ataupun tertarik, akhirnya terjerumus lah di judi online itu. Oke, menurut Ica, salah satu faktor seseorang bermain judi online yaitu situasional, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dari Saswa karena faktor ekonomi. Nah, dari dua faktor ini, kira-kira kalian ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Nggak ada. Sebenarnya ada dari saya sendiri sih. Nih, ketika kata Saswa bahwa faktornya itu adalah ekonomi,
yang dimana ekonomi yang rendah sehingga ia mengikuti tren permainan judi online. Pertanyaannya itu, apakah yang mengikuti judi online ini hanyalah kalangan masyarakat yang memiliki ekonomi ke bawah atau rendah? Eh, kalau misalnya aku mau jawab tuh sebenarnya enggak ya. Hah, Karena kan mungkin kita pernah lihat juga ya. Aku ingat satu video, bukan video sih, kayak aku kan sering nonton YouTube gitu. hmm, Jadi di acara tersebut ada satu anggota DPR hmm, yang sedang bermain judi di ketika rapat gitu. Ya berarti itu menunjukkan bahwa tidak hanya eh apa ya, faktor ekonomi saja gitu. ya, Mungkin kalau misalkan itu mungkin dia tidak termasuk dalam faktor ekonomi, tapi bisa jadi faktor yang Ica sampaikan gitu, faktor situasional, Ca. Nah, faktor itu mungkin yang apa ya, bisa dibilang yang menarik untuk si anggota DPR itu bermain judi online. oke bisa. Dari yang lain ada yang mau nambahin nggak? Iya, kata Saswa benar, nggak apa ya, nggak faktornya tuh nggak di ekonomi aja, atau mungkin kalau nggak di lingkungan juga dia tuh karena penasaran. Biasanya tuh kayak pengen coba-coba, akhirnya setelah coba-coba ketagihan gitu. Oke, dari Naya sama Hasna nih kira-kira terkait faktornya ada tambahan nggak? Ada faktor yang lain ya? Hmm, Faktor yang lain ada faktor belajar. hmm, Faktor belajar itu di mana si pecandu ini, atau bukan pecandu, di mana individu ini atau kelompok ya, dia itu bermain situs judi online ini, di mana first impression dia, pertama kali dia ngerasa pas main dia menang, hmm. dari situ dia belajar, oh ternyata saya main ini, saya beruntung nih, saya berhasil. Akhirnya akan keterusan kecanduan. Jadi itu yang bikin karena apa, first impression dia pertama kali dia main itu dia beruntung, jadi pemikiran dia akan selalu beruntung, ngerasa dia diuntungkan atas permainan ini. Seperti itu. Oke, benar dari Naya. Mungkin bisa berkaitan dengan yang tadi sudah Teh Hasna bicarakan ya, yaitu tentang probabilitas kemenangan, dimana kan ketika kesan pertama dia itu menyenangkan, dia selalu menang dalam permainan judi online itu, dia akan selalu berpikir kalau dia tuh memiliki keberuntungan setiap permainannya. Ya. Jadi ketika dia tidak bisa menang di satu permainan, dia akan terus berpikir, oh mungkin sekarang lagi sialnya aja, tapi di kemudian hari atau di permainan berikutnya dia akan selalu menang kembali. Dan itu yang membuat dia semakin ingin bermain lagi dan lagi. Berarti dari Hasna yaitu faktor belajar, dan dari Naya ini kali ya, maksudnya persepsi probabilitas kemenangan. Jadi karena seseorang pernah menang, kata Hasna, selanjutnya kata Naya, di persepsi seorang individu itu dia meyakini atau berpikir ia akan mengalami kemenangan lagi, sehingga ia melakukan permainan judi online lagi. Ya, seperti itu. Nah, gimana kira-kira? Udah pada paham atau ada pertanyaan nggak nih terkait faktor belajar dan persepsi probabilitas kemenangan ini? Berarti kan kalau probabilitas kemenangan nih, kalau misalkan dia kalah terus ada kemungkinan buat tetap ada di zona itu enggak sih? Gimana berarti? Jadi maksudnya kan kan yang Naya jelasin tuh menang kan, Ya. menang terus. Nah kalau misalkan si posisi orang itu kalah, kemungkinan bakal ada tetap di zona itu enggak gitu? Izin menjawab ya. Hmm. Ini kan persepsi probabilitas ini kan dibuat dari kesan pertamanya. Ketika kesan pertamanya menyenangkan atau dia menang selalu di permainan itu awal-awalnya, dia akan membuat persepsi dia sendiri. Jadi ketika dia kalah pun dia akan menyangkal. Karena apa? Karena dia sudah pernah menang di awal. Dan dia akan berpikir, oh mungkin ada kemenangan selanjutnya di permainan yang lain. Jadi walaupun dia kalah, dia pasti akan menganggap dia menang. Tapi kecuali nih, dia awal kalah. Itu ada kemungkinan kalau si pelaku ini bakal
berhenti untuk melakukan judi online. Tapi kan jarang ya yang kalau pelaku atau kasus-kasus yang sudah kita dengar, bahwa pelaku itu selalu kecanduan, walaupun dia kalah, dia akan tetap karena penasaran. Seperti itu. Oke. Dari Saswa, Nah, apa aja ya. Iya sih benar kata Naya, jarang ada masyarakat yang jerak akan hal tersebut gitu walaupun udah kalah-kalah terus. Mungkin karena faktor lainnya itu dari itu ya yang si pembuat websitenya, yang admin-adminnya, terus dari iklan-iklannya juga gitu. Itu kan sangat marak banget di apa ya disebutnya di media sosial gitu. Jadi kalau menurut aku jarang ada yang bisa keluar dari zona tersebut. Walaupun first impression-nya itu kalah gitu. oke. Berarti maksudnya tuh si permainan judi online ini mungkin menggunakan reinforcement teori ya. Ini reinforcement teori ini yang dimana seseorang akan mengulangi sesuatu kegiatan karena ia mengalami perasaan bahagia. Nah, di judi online ini si pembuat websitenya itu memberikan kebahagiaan melalui uang gitu. Jadi si pemenang tuh dapat menambahkan deposito atau uang yang misalnya modalnya awalnya 50.000, pas menang dia sampai ke 500.000. Nah, jadi pinter berarti si pembuat website ini karena ia menerapkan reinforcement teori. Dan kalau ngelihat tadi maksud dari Saswa itu seseorang yang kalah masih bisa mengulangi perbuatannya lagi, yaitu bermain judi online karena si adminnya itu selalu memunculkan iklan-iklan yang menggiurkan gitu ya maksudnya ya. Yang dimana iklan-iklan yang menggiurkan itu ketika seseorang yang bermain mendapat keuntungan yang besar. Betul nggak? Iya kayak gitu. Mungkin bisa dibilang kan judi online itu bukan cuma itu aja ya permainannya. Nah, Jadi mungkin dia walaupun kalah di judi yang A, dia coba lagi di judi yang B. oh iya benar. Bisa Jadi pindah kayak website ya? gitu. Dia pindah website kayak cari keuntungan lagi nih kali aja di sini menang Iya. deh gitu. Oh, jadi judi online itu banyak ya Iya banyak. Di sini ada yang pernah main judi online nggak? Enggak sih. Iklannya aja sih sering muncul. Oh iklannya ya? Kayaknya kan di iklan deh. Kadang suka nge WA gak sih? Ada Iya. WA yang masuk. Iya, Dan langsung belum langsung. nawarin ya. Nah selanjutnya nih, berarti intinya beberapa faktor yang mempengaruhi judi online antara lain berarti faktor ekonomi, faktor belajar, dan faktor persepsi probabilitas kemenangan. Selain itu ada lagi nggak kira-kira nih faktornya yang kalian tahu lah? Faktor keterampilan ya itu tuh berkesinambungan sama yang tadi faktor belajar, terus faktor persepsi apa tadi persepsi tentang probabilitas kemenangan. Nah ini tuh faktor apa keterampilan. Nah itu jadi agak berkesinambungan ya. Soalnya apa? Karena kalau misalnya dia menang, dia akan merasa dia menguasai permainan tersebut. Permainan bahkan mungkin si pecandu ini bisa dia itu merasa dia itu menguasai semua permainan jenis judi online, entah itu dari situs A, situs B atau situs C. Jadi dia ngerasa saya bisa nih, saya udah menang, jadi saya bisa apa menangin semua permainan judi online itu seperti itu. Oke, benar. Berarti yang terakhir itu menurut Hasna adanya persepsi keterampilan ya. Jadi seorang merasa terampil, ya dia main lagi gitu kan. Nah, selanjutnya itu karena kita udah tahu faktor yang mempengaruhi, maka kita harus nyari nih ternyata dampak dari permainan judi online ini positif atau negatif sih gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman ada nggak dampak dari permainan judi online ini? Ya, silakan. Tadi kan sesuai udah bilang kalau faktor utamanya itu adalah ekonomi. Nah,
Itu pun dampaknya. Pasti dampak utama yang sangat terlihat itu adalah ekonominya. Ya. Karena pasti pelaku yang sudah kecanduan dengan judi online akan melakukan segala hal untuk melakukan judi online itu, yaitu pasti dengan mengorbankan semua pendapatannya. Ya. Misalkan gaji lah, dia dapat gaji 5 juta. Pasti dari sebagian 5 juta itu dia akan keluarkan untuk judi online itu yang membuat ketidakstabilan ekonominya. Ya, berarti ya yang bakal kena dampaknya ya ekonomi dia sendiri gitu maksudnya. Ya, Oke, dari yang lain gimana? Boleh? Ya, silakan. Yang lain dampaknya tuh mungkin dampak psikologis ya. Benar kata Naya, ketika orang yang udah kecanduan judi online pasti bakal ngusahain apapun biar dia sampai menang gitu. Terus misal nih si ekonominya udah habis, udah nggak bisa kemana-mana atau pinjam gitu, jadi kurang stabilnya emosi, kayak jadi stres gitu nih, kayak mikirin ini penghasilan gue tuh dapat dari mana gitu kan. Terus bisa juga dampaknya tuh kena ke orang rumah, dia tuh bisa jadi temperamen ke orang rumah kayak gitu. Oke, berarti kalau si pemainnya itu kalah ya bisa kena psikologisnya ya. Pertanyaannya kalau si pemainnya menang gimana? Kan dia untung gede. mungkin kalau pemain atau si pecandu ini selalu menang, dia akan fokus kan dengan bermain judi online-nya. Itu akan ada dampak lain Apa tuh? dari segi sosial. Dimana ketika dia terlalu fokus dengan dunia online-nya, dia akan mengabaikan dunia aslinya atau realnya. Jadi dia tuh akan sangat minim untuk berinteraksi dengan orang sekitarnya, sehingga membuat dia itu menjadi antisosial. Oke, benar-benar. Dari yang lain ada nggak? Saswa nih, bahas nak. Saswa ya. Coba untuk Saswa gimana? Kalau menurut aku mau nambahin dari Ica aja ya. Dari dampak itu tuh mungkin ada banyak kasus tentang hal tersebut gitu. Bukan cuma dari, kan tadi Ica nyontohinnya dari si pemain tersebut ya Ca. Bukan cuma dari pemain tersebut juga, tapi bisa juga dari si keluarganya. Kayak ada banyak kasus kan tentang perempuan yang membakar suaminya gara-gara judi online gitu. Karena mungkin kan ini tuh sangat bisa dibilang sangat sensitif karena tentang keuangan juga kan, tentang ekonomi, bagaimana siklus keuangan itu berputar dalam rumah tangga. Gak semua bisa mengaturkan hal itu gitu. Kalau misalkan si suami itu dapat gaji 4 juta terus semuanya ke judi online kan nggak mungkin juga gitu. Jadi bukan cuma dari sisi korban, si pemain tersebut, juga dari sisi keluarganya juga bakalan terkena imbas dari dampak tersebut. Oh ya, benar-benar ya. Jadi ketika ekonominya dipengaruhi oleh judi online, mungkin dia yang biasanya gaji 5 juta, jadi 2 jutanya dia pakai buat judi gitu ya, sisanya 3 juta, ternyata kurang buat nafkahin keluarga, bayar listrik, terus beli bensin, makan, yang kena malah istrinya. Iya benar. Atau mungkin yang kena juga anaknya ya, Bisa gimana tuh maksudnya? mungkin ikut kena dampaknya gitu kan. Anak juga kan sekolah kan butuh biaya. Nanti si anak juga ketika ada bayaran di sekolah tuh, ketika uang kurang, itu nanti keikutan stres gitu gak sih kalian kalau misalkan ada bayaran tapi uangnya misal belum ada kayak gitu. Atau mungkin si anaknya ngelihat ayahnya misal judi online, bisa aja niru. Iya benar. Si anaknya pun bisa niru ya karena kelakuan ayahnya aja judi online. Ya uang jajannya pakai aja buat judi gitu kan. Yes. Nah selain dari itu dampak yang dipengaruhi apa nih dari judi online ini?
Sebenarnya masih berkesinambungan yang tadi ya. Berarti kalau dilihat dari situ bukan hanya dari ekonomi saja, bisa juga keharmonisan keluarga ya. Kayak tadi kalau seumpamanya si pecandunya itu orang tuanya atau ayahnya ya, kita lihat ayahnya si pecandunya. Otomatis kalau misalkan dia menggunakan uangnya itu untuk bermain judi online, di mana kan pasti akan dampak ke ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga dan di mana pasti ada pertengkaran antara suami dan istri karena kurangnya ekonomi di keluarga tersebut kan, karena kan tadi yang tadi dibilang uangnya itu habis untuk judi online. Berarti dari situ benar-benar bisa dilihat kalau dari sini tuh dampak dari judi online itu sangat fatal, karena pertama dari segi mental, dari mental istri atau mental anaknya, terus juga segi keuangannya yang tidak stabil. Jadi kalau dilihat dari sini dampaknya itu benar-benar sangat berpengaruh antara keharmonisan keluarga, mental orang sekitar. Jadi kan yang ternyata yang terkena itu bukan si pecandu saja, bukan yang pemainnya aja. Justru yang terkena itu orang-orang sekitarnya juga ikut dampak negatif dari judi online tersebut. Iya sih, bener dari Hasna. Nah, ternyata judi online ini dampak negatifnya begitu besar kan, karena ketika yang namanya permainan, ya tentunya yang bakal untung besar ya si pembuat permainannya kan. Nah, sedangkan si pemainnya atau orang yang bermain judi online, ketika ya rugi, bener-bener rugi, ya keluarganya bahkan bisa hancur lah ya, tidak harmonis, mungkin anaknya bakal terbengkalai gitu kan. Udah kerja capek-capean, uangnya pakai judi, ya kan. Nah, selanjutnya ada lagi kan nih penyebabnya atau dampak dari judi online? Dampak kerohanian bisa nggak sih Kak? Oke, dampak kerohanian nih, maksudnya apa nih? Jadi kerohanian kalau misalkan di Islam tuh kerohanian kan lebih ke agama ya. Kalau misalkan di Islam nih, misal si orang itu menang ataupun kalah, jadi kan gimana ya ngejelasinnya? Jadi dia tuh lupa diri gitu. Kayak fokus ke si judi online itu, akhirnya lupa diri kayak ninggalin sholat, pokoknya ninggalin kewajiban yang ada di agamanya dia gitu. Oke, dampak kerohanian. Ada yang bisa lebih ngejelasin maksud dari dampak kerohanian ini? Bukan ke dampak rohani, lebih ke nilai rohani ya. Nilai kerohaniannya itu kurang gitu, karena kan namanya judi online pasti apa ya, bisa dibilang kayak kecanduan gitu, karena ya jadi kitanya kurang bersyukur akan hal apa yang Allah sudah kasih ke kita gitu. Nah kan bisa dibilang gitu, orang yang memakai judi online itu, misal nih orang udah main judi online, Allah tuh udah kasih gajinya 5 juta, tapi dia tuh nggak puas dengan gaji tersebut gitu, jadi malah dia kayaknya gue nggak cukup deh, udahlah gue pakai judi kali aja nanti berlipat. Jadi nggak sih Kak, kalau kayak gitu? Ya sih, bisa sih. Berarti orang yang main judi online adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Iya. Karena udah tahu sama Allah dikasih rezeki segitu, Iya. malah mengundi nasib kan. Ngundi nasib, masih untung kalau misalnya kalau misalkan udah mah dosa gitu kan ya, udah nggak bersyukur main judi double kill dosa. Iya benar. Ya sih, berarti sepertinya di agama manapun ya namanya perjudian atau mengundi nasib itu dilarang kali ya. Iya, karena kan bisa dibilang judi itu merugikan seseorang. Iya. Tidak, kalau misalkan kalau penjual jual beli kan itu menguntungkan satu sama lain. Kalau misalkan judi itu ada yang untung sama ada yang rugi gitu. Kalau misalkan kita pasang 2.000 balik ke kita 6.000, kita harus cari tahu dong itu 4.000 lagi dari mana gitu. Iya benar. Oh, berarti dampak dari judi online pun mempengaruhi nilai kerohanian kan. Kira-kira dari 3 dampak ya tadi ya. Dampak apa aja? Ekonomi, Dampak ekonomi, psikologis, sama dampak nilai kerohanian, sama dampak sosial. Nah, dari 3 dampak ini, 4 ya. Dari 4 dampak ini ada pertanyaan gak nih? Aku mau nanya, selain
nilai kerohanian itu ada nilai lain gak sih? Kayak apa gitu? Kamu boleh? Boleh. Ada vital, nilai vital. Jadi nilai vital ini tuh sesuatu hal yang berguna untuk mendukung ya seseorang melakukan sesuatu hal, kayak contohnya tuh mungkin kalau di sini tuh pegadaian ya, kayak menggadaikan barang. Misal ketika uang kita habis, akhirnya kayak ngegadain barang-barang yang ada di rumah. Oh iya. Jadi uang yang dia gadaikan itu Pinjol lagi gitu. Jadi Jadi online. sorry. Oke, berarti dampak apa tadi vital ya. Ketika seorang itu uangnya udah habis, ya dia berani menggadaikan barangnya. Oke. Kayaknya diskusinya udah cukup ya, karena teman-teman pun udah aktif, udah berani menyampaikan pendapat. Tinggal untuk agar kita lebih paham, kita ulas sedikit ya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan ke teman-teman, dan apabila teman-teman masih ingat dan tahu, teman-teman jawab ya. Nah, pertanyaan ini, apa pengertian judi online berdasarkan hasil diskusi tadi? Siapa yang mau jawab? Pengertian, ya silakan Ayah. Jadi dari kesimpulan diskusi kita, kalau bahwa judi online adalah permainan mempertaruhkan barang berharga. Ya pasti sudah pasti uang gitu kan. Yang dimana judi online ini dilakukan secara digital, Ya, upgrading dari permainan judi konvensional, ya. yaitu melalui website dan aplikasi tertentu yang emang menyediakan permainan judi online ini, yang membuat masyarakat itu kecanduan dengan hasil yang kalau mungkin bagi yang sudah pernah main yang lumayan lah kalau buat untuk kehidupan tuh melipat gandakan apa yang sudah dia taruhkan, seperti itu. Oke, good job Naya. Nah, sekarang pertanyaannya beda lagi nih. Pertanyaan itu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang bermain judi online? Siapa yang mau jawab? boleh deh. Di atas. Nah, Faktor kayak tadi kan yang udah hasil diskusi ya, faktor yang pertama itu kan ada faktor ekonomi. ya, Dimana kalau misalkan faktor ekonomi itu kalau misalkan kita bermain judi online itu akan ketidakstabilan ekonomi itu kan, ekonomi tersebut, keuangannya. Terus juga ada faktor situasional, dimana kalau situasional itu adanya dorongan dari lingkungan sekitar, oke. dari masyarakat sekitar atau orang-orang sekitar yang mendorong kita untuk melakukan judi online tersebut. Terus ada juga faktor belajar tadi yang pengalaman pertama dia, first impression dia yang menang akan permainan judi online itu, akhirnya dia keterusan hingga akhirnya menjadi pecandu pemain judi online. Terus juga ada persepsi persepsi tentang probabilitas kemenangan. Ya. Dimana kalau misalkan probabilitas kemenangan itu hampir sama ya sebenarnya. Cuman kalau probabilitas kemenangan itu dia itu merasa dia awalnya menang dan dia merasa ada kesempatan lagi untuk terus untuk dia itu menang terus, seperti itu. Terus yang terakhir itu ada persepsi keterampilan. Dimana kalau misalkan ini sebenarnya hampir sama ya antara belajar, persepsi tentang probabilitas kemenangan dan persepsi keterampilan. Kalau keterampilan ini lebih dia tuh merasa dia itu punya skill. Dia itu punya skill untuk bermain judi online ini. Dia tuh merasa dia tuh bisa menguasai permainan judi online. Entah itu dari situs A atau link B atau aplikasi C, seperti itu. Ya, bagus nih, Hasna. Selanjutnya apa yang terakhir ini ya? Apa dampak yang dipengaruhi oleh permainan judi online? Siapa? Nih. Dampak yang dipengaruhi oleh judi online. Oke.
Tadi kan ada dampak psikologis ya yang Ica gitu. Dimana dampak tersebut itu merenggut nyawa seseorang ya. Ya, Sampai ini gitu. Nah kan bukan salah si itunya juga, salah dua-duanya juga kan. Terus ada lagi dampak sosial, ekonomi, di mana dampak ini tuh sangat berpengaruh dalam kehidupan karena bisa dibilang ekonomi itu adalah apa ya, hidup manusia lah, uang gitu. Terus ada apa lagi tadi? Nilai kerohanian gitu, dimana seseorang dampaknya itu kurangnya bersyukur dalam kehidupannya. Mungkin Naya mau nambahin? Apakah tadi disebutin tentang dampak sosial? Enggak tadi. Jadi namain ya jawaban dari Saswa, kalau ada tuh namanya dampak sosial. Dimana ketika si pecandu udah terlalu fokus dengan dunia judi online-nya, yang membuat dia tuh jadi jarang beraktivitas atau berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya, yang membuat dia itu menjadi antisosial. oke. Kayaknya udah pada paham semua ya dan tahulah tentang judi online ini. Karena teman-teman udah aktif dan udah berani, maka saya akan memberikan kesimpulan bahwa judi online ini adalah permainan pertaruhan yang dimana medianya adalah website. Nah, kemudian faktornya itu yang mempengaruhi ada faktor apa aja tadi? Faktor ekonomi, situasional, belajar, terus persepsi, probabilitas kemenangan dan keterampilan, dan dampaknya ada dampak ekonomi, sosial, psikologis, dan nilai kerohanian. Oke. Pokoknya terima kasih untuk kalian yang sudah aktif pada bimbingan kelompok kali ini. Semoga kita semua bisa memahamilah dampak negatif dari judi online ini dan kita bisa menjauhi permainan-permainan judi online yang bisa merugikan diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.